Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifadil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furuihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furuihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu adapun bab atasi'u yang ke-9 fi dzikri nidai di dalam menerangkan panggilan-panggilan atau jeritan. Telepon bukan ini Pak nih. Ya untungnya ya kan ini semua itu terjadi, itu semua makhluk itu dengar kecuali jin dan manusia itu enaknya. Kalau kok Pak Janis dengar, Pak Topik dengar, nah sudah, ndak doyan makan Pak. Kemarin Pak Topik masih dudo tuh ndak nak begini lagi. Kalau dengar ceritanya orang yang mati itu tadi. Nah itu ya. Wa fil khabari, dan itu diterangkan di dalam hadis idza faraqo. Ketika berpisah apa ar-ruh al-badana kepada badan, nudi maka dipanggil minas sama'i dari langit bisalasi siyahatin dengan 3 jeritan. Jadi ketika roh seorang hamba itu nanti dicabut oleh Allah, ketika mulai berpisah, nah itu ya, begitu roh itu keluar dari badan seseorang, maka ada 3 jeritan. Yang pertama, ya bena Adam, wahai anak Adam, maksudnya anak Adam ya manusia ya. Atarokta, apakah meninggalkan siapa engkau adunya kepada dunia? Amid dunia atau dunia taroktaka meninggalkan apa dunia ka kepadamu. Umpama ini siapa yang dicontohkan ya? Jangan. YouTuber tuh kalau bisa awet hidup. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Batur yang tua. Enggak apa-apa nggih, Pak. Untuk contoh nggih, Pak nggih. Umpama Batur ini kalau sudah meninggal ya kan? Jadi yang pertama itu yang manggil-manggil tuh, hai Abdurrahman, opo, wong Batur wis ngaji, ya tenang wae dia dipanggil, opo, lagi itu ya kan, apo, kalau bahasa Jambi apo ya, kalau bahasa Indonesia apa gitu. Kamu itu meninggalkan dunia, apa kamu ditinggalkan oleh dunia? Nah, pertanyaan itu. Yang kedua, ajak ma'tad dunia. Amit dunia jamak taka. Apakah kamu itu mengumpulkan dunia atau dunia itu mengumpulkanmu? Nah, maksudnya kamu itu mengumpulkan dunia, entah duit, entah istri, entah jabatan, entah apa itu ya. Atau kamu nanti sama dunia tuh sudah mati terus dikumpulkan, dikubur di dalam dunia. Itu maksudnya begitu. Yang terakhir, akotal ta dunia. Apakah engkau membunuh di dunia? Amit dunia kotal taka, apakah dunia itu membunuhmu? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu ketika sudah nyawa itu tercabut, ngeri. Itu makanya disebut namanya sakaratul maut, Pak Topik. Sakaro itu artinya mabuk, Pak. Mabuk. Nah, kata-kata artinya tuh mabuk ya. Jadi jangan kita kira mabuk tuh ciu atau pireng itu atau apa itu ya, atau beras kencur itu bukan tuh. Ketika nyawa itu dicabut, yaitu ya namanya sakaratul maut. Sakaratul mabuk, maut itu mati. Jadi dalam mabuk dalam kematian. Nah, itu besok tuh begitu. Wes pokoknya diudek. Kemarin sudah seperti itu keadaannya, begitu mau dicabut ya kan. Lah ketika nyawa itu sudah dicabut ya begini ini. Nah itu begitu ya. Nah kalau sudah ngaji seperti ini kan besok tahu. Walah sudah tahu. Ngomong apa sih? Aku pernah ngaji wis ngerti. Kan gitu besok ya kan. Nah ora dituwabo malaikat sih.
saking gereme ya kan. Mudah-mudahan kita jangan begitu ya kan. Ya mosok ibaratnya sudah ngaji tafsir Jalalain, sudah ngaji Fathul Qorib, sudah ngaji Sulam Taufik, Nasoihul Ibad kok ijek malaikat kok jek wani ya kan. Ora percaya waca dakok ora percaya kan gitu besok ya kan. Nah, kesan dibalik, apa kok iso maca ora? Mek ndungokne tok karo ngantuk. Qalal mu'allif rahimahullah. Wa idza wa doa. Wa idza wudi'a, dan ketika diletakkan siapa mayit alal muktasili atas tempat, diletakkan di tempat pemandian, nudia maka dipanggil apa mayit tadi bisalah sisi khatin dengan 3 jeritan. Ketika mayit itu diletakkan di tempat pemandian ya, nah ini yang tukang mandiin mayit ya, itu diingat-ingat. Pokoknya berdoa sama Allah supaya tidak denger ini. Yang penting kita tahu bahwa ada jeritan 3 ini ya. Ketika mayit diletakkan di tempat pemandian, digotong itu, terus diletakkan, maka ada 3 jeritan. Artinya itu panggilan. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Aina di mana badanuka, adapun badanmu, al-qawiyyu yang kuat. Hai anak Adam, sekarang kau nglimpruk ya kan, nak mandi we digotong. Nah, mana badanmu yang kuat? Nah, itu kata-kata dari jeritan yang pertama. Ma itu apa atau afaka yang membuatmu menjadi lemah? Apa yang membuatmu lemah? Dulu kau sok-sokan ya kan, itu sok kuat, sok hebat, sok macam-macam. Wa aina lisanuka, dan di mana lisanmu al-fasihu yang fasih? Lisanmu yang kakan cangkem itu mana? Ya kan itu. Sok tahu, sok ngerti, sok bener. Nah, ya. Ma askataka, ma itu apa askataka yang membuatmu terdiam? Yang membuatmu membisu, tidak bisa ngomong ya kan? Yang terakhir wa aina, dan di mana ahbauka, pengikutmu atau pecintamu, pengidola kamu. Ma itu apa au khasaka, yang membuat apa? Terasa sepi apa maka kepadamu, lari ya. Itu. Jadi terasing. Orang berlari terasing ya. Jadi ketika mayit itu ditempatkan di tempat pemandian, itu ada 3 jeritan atau panggilan. Hei anak Adam, Mbah Dur ya. Mbah Dur, mana bulu badanmu yang kuat? Kau nyangkul sehari penuh telap, malam lembur ya telap. Apa yang membuatmu lemah? Dan di mana lisanmu? Nah kalau lisan jangan Mbah Dur. Wong lah, orang lah ya kan itu. Yang cerewet umpama, dikit-dikit disalahin, seolah-olah dia benar sendiri umpama kan. Nah, di mana orang-orang yang mencintaimu? Kok tidak muncul semua? La wa ida wa doa wa ida wudia, dan ketika diletakkan siapa mayat fil kufni di dalam kain kafan, nudia maka dipanggil bisalah sihyahin dengan 3 jeritan. Ketika diletakkan di kain kafan sudah dimandikan, panggilannya yang pertama ya bena Adam, hai anak Adam. Tadhab, pergi siapa engkau, ila safarin kepada bepergian baidin yang jauh, bi ghairi zadin dengan tanpa bekal. Kalau kok sudah mayat diletakkan di atas kafan, maka ada panggilan, mana hartamu ya kan? Kok kamu pergi udah baru nak dikasih pakaian, pergi kok nggak bawa bekal, nggak bawa sangu, sholat ora, poso ora, ngaji ora, sedekah ora, jamaah ora, berbuat baik ora, wes bar pokoknya. Modal nekat tenan pokoknya. Wes pol nekatnya kalau begitu ya. Qalal mu'allif rahimahullah. Lho nggih Mbah, lha cobalah. Lho Mbah Dur kok yang pandak mrene lho menyake ngisi ya kan. Rokok nggawa, orang rokok ya kecut. Nah itu ya kan. Pak Mukhlis pakai mobil ya pakai minyak, pakai mobil ya kan. Nah itu di sini ya bawa makanan untuk dimakan-makan ya kan. Lah itu kok ndak bawa apa-apa ya kan. Padahal pergi selama-lamanya. Wis nekat tenan. Kita ngaji
Nasaihul ibad kemarin tuh loh, ingat gak? Bahwa orang kok tidak mempersiapkan dirinya untuk kematiannya dengan amal-amal yang baik, amal yang soleh, berarti kata kitab Nasaihul ibad kemarin, orang itu pergi dengan nekat, kat. Nah, sebetulnya gambarannya, katnya entah berapa kali semuanya. Itu yang pertama. Wa takhruju, dan keluar siapa engkau mimana zilika dari rumahmu. Fala tarji, maka tidak akan kembali siapa engkau. Wa tarkabu, dan naik siapa engkau farsan kepada kuda, maksudnya itu kendaraan. Wala tarkab, dan tidak naik siapa engkau mislahu dengan sepadannya kuda tadi abad dan selama-lamanya. Jadi yang kedua, tengok nih, rumah yang kau bangun elok-elok, habis berjuta-juta, bermiliar-miliar, kau tinggalkan. Kendaraan yang biasanya kau pakai, ya kan? Tidak mau untuk pakai ngaji, tidak mau untuk pakai yang baik-baik, ya kan? Pakai untuk yang maksiat yang tidak baik. Tengok, tidak engkau naiki lagi, ini penaikan terakhir. Nah, jadi tidak akan engkau menaikinya mislahu sepadannya naikanmu abadan selama-lamanya. Wa tasiru, dan menjadi siapa engkau ila baitin kepada rumah adapun rumah tersebut itu ahlinya rumah tersebut huwa, adapun rumah itu lahu kepada bagi orang tersebut. Sekarang rumah yang engkau buat itu engkau tinggalkan, malah engkau masuk ke rumah yang dibuatkan orang, ukuran 1,5 meter kali 2 meter. Wa idza humila, dan ketika diangkat atau dibawa atau dipanggul siapa mayit alal janazati, atas kerendo ya, dia maka dipanggil apa mayit tadi bisalasi sayhatin, dengan 3 jeritan. Ketika mayit itu diangkat, itu sudah dikafani, ya kan, diangkat, digotong ya, ke kuburan maksudnya ya, maka ada jeritan lagi, panggilan lagi, ya bena Adam, wahai anak Adam, tuba, bahagia sekali, laka bagimu, ingkung ta, jika ada siapa engkau itu taiban, termasuk orang yang tobat. Pokoknya harus bahagia sekali kalau di akhir-akhir hayat kita itu kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Sudah tobat dari meninggalkan sholat, tobat dari tidak puasa, ya kan, tobat dari nggodo apa Pak Janis, jando pirang. Tobat dari macam-macam lah pokoknya, ya kan. Nah, itu pokoknya termasuk orang yang bahagia sekali. Tuba, maka tuba itu kalau bahasa Jawa itu bejo kemayangan. Bahasa Indonesianya apa begitu, Pak? Beruntung ya. Beruntung laka bagimu ingkana, jika ada apa amaluka, amalmu itu khairon, baik. Pokoknya beruntung sekali kalau kok kalian beramal yang baik. Amal baikmu ya akan untuk kamu, amal jelekmu ya akan untuk kamu. Demikian juga orang lain kok beramal jelek kepada kita ya untuk dia sendiri, beramal baik kepada kita ya untuk dia sendiri. Ya, nggak usah repot dengan orang lain ya. Tuba, apa memang maknanya? Beruntung sekali laka bagimu ingkana, jika ada siapa sohibuka, kawanmu atau yang mengawanimu atau yang menghandelmu atau yang menjadi apa itu dekenganmu, itu ridwanallahi, keridoannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya beruntung sekali orang-orang yang meninggal kok sudah tobat, sudah meninggalkan larangannya Allah, sudah tobat dari meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Kalau dulu nggak sholat ya sudah tobat, maksudnya tobat tuh ya terus sholat gitu loh ya. Kalau dulu meninggalkan puasa ya sudah tobat, melaksanakan puasa. Kalau dulu nggak zakat, nggak sedekah ya sudah tobat dari tidak zakat, tidak sedekah, artinya sudah zakat, sudah sedekah. Kalau dulu berbuat nggak baik ya sudah tobat. Yang kedua sudah beramal yang baik. Yang ketiga, beruntung sekali kalau seseorang itu ketika dia meninggalnya dibawa ke kuburan itu mendapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang agak repot. Wa wailun, dan celaka sekali laka bagimu ing sahabatika,
Jika kok yang mendatangimu itu sahtullahi, apa itu namanya, kemurkaannya Allah. Wis salat ra gelem, poso ra gelem, sedekah ra gelem, jamaah ra gelem, ngaji ra gelem, ngantek mati. Mati jadi digawe nang masjid, bengok-bengok masjide. Kurang ajar kayak sing nggawa rene nang masjid. Wong iki ra tau nang masjid kok mbok nang masjid bareng modiar, kurang ajar, bengok-bengok terus masjide. Untung ora krungu ya kan. Wa idza wudi'a, dan ketika diletakkan siapa mayit li sholati untuk sholat, nudia maka dipanggil-panggil bisalah sisiahin dengan 3 panggilan atau 3 jeritan. Ketika diletakkan mau disolati, maka ada 3 jeritan. Ya bani Adam, hai anak Adam, kulu amalin. Adapun setiap amal-amal tahu yang mengamalkan siapa engkau kepada amal, taro maka akan melihat siapa engkau kepada amal yang engkau kerjakan itu as-sa'ata di dalam saat ini. Jadi begitu mayat itu sudah mati ya kan, begitu mulai nyawa itu dicabut kemarin ya kan, itu kan sudah dinampakkan mau besok diletakkan di mana kan itu. Demikian juga ketika mau disolati, maka amal-amalnya yang baik itu dia sudah nampak, sudah tahu. Ingkana jika ada apa amaluka, amalmu itu khairan, amal yang baik, taro maka akan melihat siapa engkau kepada amal baik tersebut, khairan dengan kebaikan amal tersebut. Wa ingkana, dan jika ada apa amaluka, amalmu itu saron, amal yang jelek, taro maka akan melihat siapa engkau kepada amalmu yang jelek tadi, syaron dalam keadaan yo jelek. Wa idza wudi'a, dan ketika diletakkan apa al janazah itu jenazah ala safiril kubri, di pinggiran kuburan, nudia maka dipanggil-panggil bisalah sisiahin dengan 3 jeritan. Kalau mayat itu sudah dibawa, diletakkan di samping kuburan itu ya kan, mau diangkat, mau dimasukkan, maka ada 3 panggilan juga atau 3 jeritan. Jeritan 3 itu ya bani Adam, wahai anak Adam, ma itu apa, tazawatta, membawa bekal siapa engkau, fil umuri di dalam umur, inalihadal hizbi, untuk karena untuk inilah apa itu namanya, lobang. Wama, dan itu apa, hamalta, membawa siapa engkau, minal goni, dari kekayaanmu, lihadal fakri, untuk inilah kefakiran. Wama, dan itu apa, hamalta, membawa siapa engkau, minan nuri, dari cahaya, lihadadul mati, untuk inilah cahaya. Jadi umurmu itu untuk apa ya kan, lah terus kamu tuh bawa apa, dulu punya harta tuh kamu untuk apa, lah gitu. Lah terus ketika kok kamu nak masuk ke dalam kubur nih, kamu bawa cahaya apa di kuburan itu nanti gelap, apa yang kamu bawa, senter kah, HP kah ya kan. Nah, padahal yang ada, yang bisa itu cuman bacaan Al-Qur'an. Faida wudi'a, maka ketika diletakkan siapa mayit filah di liang lahat, nudia maka dipanggil siapa mayit tadi bisalah sisiahin dengan 3 panggilan. Panggilan yang pertama ya bani Adam, wahai anak Adam, ketika engkau dimasukkan ke dalam kuburan, kungta, ada siapa engkau itu, ala dohri, di atasku, dohi kan dalam keadaan apa namanya, tertawa-tawa. Kapok kau, dulu kau ketawa-ketawa di atasku, aku kau kencingi, kau berai, kau ijak-ijak, kau gunakan untuk maksiat. Wasorta, dan ada siapa, menjadi siapa engkau, fibatni, di dalamku, bagian dalam keadaan menangis. Kapok kau, sekarang masuk kau, dendam aku cepet-cepet kau. Wakungta, dan ada siapa engkau itu, ala dohri, di atasku, farhan, dalam keadaan gembira. Wasorta, dan menjadi siapa engkau, fibatni, di dalam perutku, hazinan, dalam keadaan susah. Wakungta, dan ada siapa engkau, ala dohri, di atasku, natikon, dalam keadaan berbicara atau bisa ngomong. Fasirta, maka menjadi siapa engkau, fibatni, di dalam perutku, sakitan, dalam keadaan diam. Jadi kalau kok sudah diletakkan dalam kubur, maka bumi ini berarti yang ngomong. Dulu kau tertawa-tertawa di atasku, ya kan? Sambil mabuk-mabuk senangnya minta ampun, sambil bawa jando pirang senangnya minta ampun. Nah sekarang kau
Nah, sekarang kau di dalam perutku, kau dalam keadaan sedih, nah, itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Walal mu'alif rahimahullah. Wa idza adbaro, nah, dan ketika kok berpaling siapa annasu para manusia anhu dari kuburan, sudah dikubur, sudah diijek-ijek itu, sudah pasang patok, ya kan? Yaqulu maka berkata siapa Allah Ta'ala ya abdi wahai hambaku bakita tetap siapa engkau faridan dalam keadaan sendirian wahidan ya satu orang watarokuka dan meninggalkan siapa mereka ka kepadamu fidul matil kubri di gelapnya kubur waqad aswaitani dan sudah bermaksiat siapa engkau nih kepadaku li ajlihim karena arahnya mereka. Dulu kau ingat tak? Yang mengiringmu ini semuanya sudah balik. Kau ditinggal sendirian. Dulu kau mati-matian bela mereka dengan cara bermaksiat kepadaku. Dolim lah, inilah segala macam, ya kan? Tidak halal lah. Untuk siapa? Wali zaudat. Untuk mereka masyarakat, wali zaujati dan juga untuk istrimu. Wal waladu dan anak-anakmu arhamuka maka memberi belas kasihan kepadamu al yauma di hari ini rahmatun sebagai rahmat bitakjibin dengan keindahan minha dari rahmat minha al khalaika kepada para makhluk wa ana dan adapun saya itu asfaqo dat yang maha membelas kasihan alaika kepadamu min waladati dari seorang ibu biwaladia dengan anaknya seorang ibu. Tengok ternyata kan betul dulu kau tidak percaya, ya kan? Sekarang kini kau baru tahu bahwa orang yang kau nyari muka di antara manusia mereka meninggalkanmu, tidak mau ngawanin di dalam kubur. Istrimu ya begitu, anakmu ya begitu, ya kan? Maka tengoklah sekarang yang paling sayang dengan kamu ya betul-betul memang aku, nah, atau yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah itu mensifati di sini lebih berbelas kasihan daripada seorang ibu kepada anak-anaknya. Nah ini nanti diputar bolak-balik, diingat-ingat, ya kan, supaya kita itu hati kita menjadi lembut, hati kita untuk menjadi mudah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kita baca ini bolak-balik yang malam ini, ya kan, itu akan menjadikan kita itu akan semakin semangat untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadikan kita semakin semangat untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-babu al-asiru wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.